Siap, siap, Nat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Di sore yang berbahagia ini, Presiden Kartika Canda Kirana, anak ranting 2 Rumah Sakit Dustira, mempersembahkan IG Live dengan tema nutrisi sehat bagi anak yang belajar berpuasa. Kami dari Sipendret dengan bangga mempersembahkan IG Live ini. Kita semua mengetahui bahwa bulan puasa merupakan bulan yang sangat kita nanti-nantikan ibu-ibu ya. Kita di sini kita bisa melakukan ibadah dengan yang sangat Allah inginkan ya. Puasa merupakan salah satu rukun Islam yang harus dipenuhi oleh setiap umat muslim yang sudah akil balik. Namun sejak dini, sebelum usia akil balik, orang tua mulai mengajari anak-anak untuk berpuasa. Mari kita tinjau beberapa hal mengenai puasa serta bagaimana kita mempersiapkan nutrisi mereka agar tetap sehat dan terpenuhi kebutuhan nutrisinya. Sebelum kita berbincang-bincang, saya perkenalkan dulu narasumber kita yaitu Dr. Hani Hilda Kartika, spesialis anak. Beliau adalah dokter spesialis anak yang handal tentunya, dan kita sangat berbahagia bisa mengundang beliau di acara ini. Ini merupakan perdana ya IG live dari Presiden Kartika Canda Kirana, anak ranting 2 Rumah Sakit Dustira. Di acara ini. Ini merupakan ya dok ya dari Presiden Kartika Ya, ya. Jadi gini, Dokter Hani, kita ini kan mau masuk ke bulan Ramadan. Kita betul pastinya sekali. Iya. ini yang masih pada kecil-kecil itu belajar ya untuk berpuasa. Nah, di sini saya ingin bertanya, Dok, bagaimana manfaat puasa itu sendiri bagi anak-anak khususnya dan tentunya untuk kita semua, Dok. Bagaimana, Dok? Baik, terima kasih sebelumnya, Dokter Mira. Memang sebagaimana yang kita ketahui bahwa tadi sudah disebutkan bahwa beribadah puasa itu diwajibkan bagi umat muslim yang sudah balik ya. Namun bagi anak sendiri itu memang kita ajarkan untuk mengamalkan ibadah ini sejak dini. Nah, namun memang sebetulnya banyak sekali kekhawatiran memang pada ibu-ibu terutama yang usia anaknya kecil gitu ya, Dokter Mira. Kadang-kadang suka khawatir gitu, ini anaknya sudah mampu atau sudah bisa belum ya diajak untuk berpuasa. Sementara yang kita ketahui betul sekali banyak manfaatnya puasa ini. Seperti salah satunya adalah puasa ini juga akan memperbaiki metabolisme tubuh kita, mengajarkan kita bagaimana untuk bagaimana pencernaan kita untuk mengatur gimana sih ini perut harus kosong dalam sekian waktu tertentu gitu ya. Ada waktu sahur, waktu berbuka puasa, dan memang dari sisi medis jika puasanya dilakukan dengan benar, selain otomatis memang metabolisme tubuh kita akan menjadi baik, akan ada regenerasi sel, itu juga akan tentu saja lemak-lemak nih yang menumpuk di badan kita ya akan terbakar dengan metode puasa ini, asalkan memang puasanya dilakukan dengan baik dan benar. Nah, untuk anak, ya betul Dokter Mira, untuk anak sendiri sebetulnya memang apalagi yang usianya sangat dini gitu ya, yang usia-usia 7 tahun, 8 tahun, biasanya memang sudah diajarkan untuk puasa, untuk belajar berpuasa baik itu secara penuh ataupun memang setengah hari nih gitu. Sebetulnya tidak masalah, apalagi yang baru belajar berpuasa. Nah, di sini apabila memang kondisi anaknya sehat, tidak ada penyakit-penyakit penyerta seperti misalnya tidak ada riwayat penyakit diabetes mellitus atau misalnya ada penyakit dengan gangguan jantung
bisa belajar berpuasa tanpa kita ada kekhawatiran secara berlebihan. Nah, kecuali jika memang ada indikasi penyakit penyerta seperti yang tadi sudah dijelaskan, sebaiknya memang dikonsultasikan secara langsung untuk pengaturan berpuasanya, karena di situ juga ada hal-hal yang kita harus perhatikan dengan betul, seperti misalnya pada anak dengan diabetes mellitus, bagaimana cara pengaturan porsi makan, jumlah kalori gitu ya, jumlah makanan yang harus dikonsumsi, dan tentu saja yang paling penting adalah bagaimana cara penggunaan obatnya, terutama apabila anak tersebut menggunakan insulin yang disuntikan dengan rutin setiap harinya, itu harus disesuaikan dosis dengan jumlah takaran makanannya gitu. Tapi yang jelas betul sekali, itu memang bermanfaat dan sebetulnya tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan apabila anak yang bahkan walaupun usianya dini untuk belajar berpuasa. Begitu Dokter Mira. Oke. Jadi besar sekali ya manfaat berpuasa, terutama bagi kita si anak-anak juga ternyata aman ya dok ya untuk Iya, berpuasa. betul. Tidak ada ketakutan, tidak usah ada kecemasan. Jadi kita bisa mulai mengajarkan anak-anak berpuasa ya dok. Kemudian dok, Ya. bagaimana pola pemberian makan pada anak yang belajar berpuasa? Tentunya kan ini PR banget buat ibu-ibu ya dok ya. Iya. Apa sih makanan yang kira-kira itu memberi nutrisi yang baik dalam jumlah porsi yang ketika berpuasa kan pasti jam makan tuh otomatis berkurang ya dok ya. Jadi bagaimana Betul. jenis makanan yang kira-kira bisa diberikan untuk anak-anak yang belajar berpuasa? Nah, iya. Eh, Seperti yang kita ketahui bahwa kan puasa di Indonesia mungkin sekitar kita berpuasa hampir 10 sampai 12 jam ya Dokter Mira, bahkan Betul. sekitar lebih ya, mungkin sekitar 12 sampai 14 jam. Tentu saja kan ini juga kendala ya, ada waktu jeda yang lama. Nah, tentu saja ini memerlukan beberapa perhatian khusus, seperti misalnya yang kita ketahui adalah untuk jam sahur. Nah, bagi anak-anak, sebetulnya bukan anak-anak saja, memang dari kita pun diajarkan bahwa sahur itu sebaiknya memang lebih baik diakhirkan untuk waktunya. Nah, itu pun berlaku bagi anak-anak. Jadi jam sahurnya memang diatur agar tidak terlalu pagi atau tidak terlalu dini hari, karena lebih baik mengakhirkan. Jadi pertama untuk jam sahur diakhirkan, dan tentu saja untuk jam berbuka pasti harus sesegera mungkin. Tapi kayaknya kalau untuk jam berbuka pasti nggak akan ditunda-tunda sepertinya ya Dokter Iya Mira. betul, pasti Nah, sudah menungguin. pasti sepertinya sebelum azan pun kayaknya udah siap semuanya ya, duduk rapi untuk menunggu waktu berbuka. Nah, kalau untuk jenis makanannya sendiri, untuk sahur memang disarankan itu bagi anak-anak menghindari pemilihan karbohidrat yang sederhana, misalnya seperti jenis mie atau yang tepung-tepungan, itu sebaiknya dihindari. Lalu seperti apa ya karbohidrat yang disarankan? Yang jenisnya karbohidrat yang kompleks agar lebih lama dicerna nih, jadi supaya anak tidak mudah lapar. Oke. Nah, pasti pertanyaan selanjutnya adalah jenis apa ya yang kira-kira karbohidrat kompleks ini. Nah, yang paling mudah sih ya mungkin bisa antara nasi atau yang gandum gitu ya. Lalu jangan lupa juga proteinnya juga harus cukup. Sepertinya kalau untuk protein bebas, jenisnya tidak perlu dipatok. Oh, kayaknya harus ayam, terus harus daging merah, terus bervariasi saja. Memang protein hewaninya juga betul-betul harus di ini ya, betul-betul harus dipersiapkan gitu. Jadi apalagi pada anak-anak itu kan mereka lebih membutuhkan zat besi ya untuk metabolisme hariannya. Jadi pilihlah dan persiapkanlah protein hewani. Nah, untuk sayur dan buah bagaimana? Boleh diberikan tentu saja. Tapi kalau misalnya untuk sahur biasanya kan kayaknya mereka anak-anak tidak bisa mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang terlalu banyak. Jadi memang kita pilihkan juga yang kira-kira kalorinya juga tinggi. Jangan lupa apabila memang
ada susu boleh tidak diberikan? Boleh, boleh tentu Ya, saja. Nah, diberikan ya, untuk gula, dok ya. ya betul boleh, boleh, boleh dok. Nah, sementara untuk sahur memang disarankan untuk saat berbuka takjil itu disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang kira-kira kalorinya tinggi untuk menggantikan kalori yang dikeluarkan nih selama jam puasa. Boleh buah kurma gitu ya, boleh misalnya boleh susu juga boleh. Tapi saya sarankan untuk konsumsi gula juga dibatasi. Jadi jangan sampai, aduh, punya mindset, ah ini kan gulanya kurang ya selama puasa nih berbelas-belas jam, terus akhirnya minum yang manis, terus misalnya minum boba, habis Ya, itu minum es buah. Nah, jangan seperti itu karena konsumsi gula berlebihan justru tidak bagus untuk metabolismenya gitu. Nah, lalu ketika jam berbuka, hindari juga biasanya gini, kalau untuk buka puasa kan setelah habis makan yang manis pasti pengen makan yang asin, yang itu rata-rata belinya gorengan gitu ya, kayaknya enak gitu, itu kayaknya menikmati sekali. Iya, tapi justru lebih baik, bukan berarti tidak boleh sama sekali, tapi harus diatur juga nih konsumsi lemak jenuhnya gitu. Kalau misalnya ingin gorengan, apakah boleh? Boleh, tapi lebih baik dibuat sendiri dan sepertinya kalau sekarang kan ada metode air fryer ya Dokter Mira, jadi bisa diminimalisir tuh untuk kandungan minyaknya gitu. ya. Ya, Nah, iya. ya, ya. Terus lanjut dok. Iya, lalu yang tidak kalah penting sepertinya asupan cairan karena biasanya pada bingung nih gimana ya caranya minumnya sementara selama sahur mungkin hanya bisa mengkonsumsi 1 sampai 2 gelas air saja. Saat buka oke lah mungkin awal bisa nih mengkonsumsi 1 gelas air putih misalnya di luar bahan makanan takjil tadi. Tapi jangan lupa kita harus mengganti jumlah cairan selama berpuasa tadi dengan cara mengkonsumsi air putih, baik itu setelah mengkonsumsi makanan berbuka puasa. Lalu kita akal-akali nih mungkin untuk para ibu-ibu di rumah setelah taraweh, sebelum tidur, itu juga kita berikan konsumsi air putih sehingga masih tetap tercukupi jumlah cairannya. Mungkin Oh, itu sih Dokter Mira ya. dok, ini Mm. sudah baik yang menyapa nih dok. Oh iya, Ada Mira Assalamualaikum. nih, dokter Mira. Sama ibu, ibu apa ibu ibu Hasa, siapa sih? Kok lupa saya? Ibu Kusnandar, Ibu Kusnandar, Ibu halo. Ya, selamat sore Ibu. Mungkin Ya, sambil menyapa, sambil menyiapkan ini sepertinya masak untuk oh iya, besok ya Dokter Mira. betul betul. Ada Dokter Widya Sari. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. bergabung. Ya ini kan perdana kita live ya dok ya. Alhamdulillah Iya, bisa memberikan pencerahan eh, untuk ibu-ibu atau siapapun yang bergabung di acara ini. Kemudian dok, ada pertanyaan tambahan dok. Jadi jenis iya. makanan apa? Gimana? Kalau kita mengetahui anak-anak kita itu sudah harus berbuka lebih awal tuh bagaimana dok caranya dok? Kan Iya. itu kan yang baru pertama hari ini pertama berpuasa itu kira-kira ada jam-jam step-stepnya tidak dia oh ini baiknya sih 10 jam dulu apa berapa jam dulu 5 jam dulu 6 jam dulu atau bagaimana dok? Iya, Untuk iya, Widya tuh iya. oh dia harus buka puasa lebih awal nih jadi biar dia tuh nggak terlalu kaget mungkinnya pencernaannya atau metabolismenya bagaimana dok? Iya, ya baik Dokter Mira, betul sekali. Jadi mungkin tidak semua anak bisa langsung berpuasa penuh. Nah, ada tanda-tanda di mana sebetulnya kondisi anaknya mungkin fit, sehat gitu ya, tapi karena memang baru belajar berpuasa, ada tanda-tanda di mana kayaknya kita harus menyarankan anak ini berbuka lebih awal apabila memang pertama anak ini menunjukkan tanda kok seperti kekurangan cairan ya, mungkin dehidrasi tapi tidak parah, tapi udah mulai-mulai nih, misalnya seperti anaknya cenderung lemah sekali ya, begitu yang biasanya anaknya lebih aktif, ini kok cenderung lemes banget, bahkan mungkin biasanya kalau misalnya anak yang berpuasa memang cenderung ngantuk, tidur gitu ya di siang hari, tapi kalau ini dibangunkan kok lebih sulit dari biasanya, terus
ada peningkatan suhu tubuh hingga adanya demam, misalnya seperti itu, atau justru saking anaknya tampak kehausan sampai rewel juga bisa, atau ketika anak misalnya memang pada anak, terutama anak-anak yang baru sekali untuk belajar berpuasa, ketika dia memang sudah mengeluhkan, Mama, Bunda, Ibu, kayaknya saya haus. Nah, kita kayaknya perlu menangkap alarm tersebut gitu. Kecuali kalau misalnya mungkin anaknya sudah SD kelas 6 atau SMP, kayaknya kalau masih bilang haus di tengah hari sih mungkin bisa kita abaikan. Tapi kalau untuk anak-anak yang lebih kecil, mungkin kita bisa anggap itu suatu tanda memang kayaknya harus break lebih awal begitu. Dok, ini dok ada Ibu Ketua Anak Ranting Iya, Dharma. iya. Izin, Assalamualaikum, izin Ibu. selamat bergabung Ibu. Semoga Iya, Ibu Ibu. kemudian dok, ya dilanjutkan dok. Jadi memang Ya, alarm anak sudah terlihat, kita tidak boleh mengabaikan ya dok ya, otomatis kita sudah untuk hari pertama mungkin anak-anak kita izinkan untuk berbuka lebih awal ya dok ya. betul. Jadi kita dari tanda-tanda yang muncul seperti dehidrasi, terutama yang paling penting dengan seperti apa, peningkatan suhu tubuh ya dok ya, dengan dia Betul. lebih lemas, kemudian rewel seperti itu. Terus dok, ini dok, bagaimana sih jika anak dengan diabetes nih, kan sekarang ini banyak anak-anak yang sudah terkena diabetes tipe 1. Apa sih tipsnya sehingga anak ini bisa mengikuti atau bisa juga berpuasa di bulan Ramadan ini dok? Bagaimana dok? Ya, betul sekali. Jadi pada anak-anak penderita dengan diabetes itu boleh berpuasa, tapi memang biasanya kita lihat dulu track recordnya untuk kadar gula darah hariannya selama, misal kita pantau dulu, biasanya anak itu kontrol 1 bulan sekali. Nanti kita lihat track recordnya selama pemantauan ini, apakah ada kecenderungan hipoglikemia di mana kadar gulanya sangat rendah, atau kebalikannya, kok ada kecenderungan tinggi terus, padahal menurut pasien dan keluarganya misalnya obatnya sudah dipakai atau insulinnya sudah disuntikan dengan baik dan benar. Nah, mungkin untuk sebelum berpuasa kita memang betul-betul memastikan dosis obatnya, pengaturan obat, pengaturan makan atau pola makan sebelumnya, dan kedisiplinan dari pasien dan keluarganya. Apabila memang ternyata dinilai memungkinkan untuk berpuasa, maka biasanya kita akan mengatur pengaturan jadwal makan tentu saja, karena biasanya makannya terbagi dalam beberapa sesi. Ini kan hanya sahur dan berbuka puasa saja, dan mungkin ada snack malam malam hari ya, biasanya mungkin habis tarawih seperti itu. Nah, setelah kita hitung kembali kecukupan atau kebutuhan asupannya dalam 1 hari berpuasa, maka kita evaluasi kembali biasanya dokter yang memegangnya, apakah perlu ada penyesuaian kadar dosis insulin atau tidak. Nah, namun jangan lupa bagi anak-anak dengan penderita diabetes tetap harus melakukan pemantauan kadar gula darah harian. Nah, apabila nanti ternyata ada tanda-tanda di mana gula darahnya turun, atau misalnya gula darahnya terlalu tinggi gitu ya, misalnya kok anak ini kayaknya keringat dingin, lalu kok gemeter gitu ya, terus udah gitu lemes banget, atau bahkan kok tiba-tiba anaknya kayak meracau gitu, sulit dibangunkan pada kadar yang gula darah tingginya terlalu tinggi. Nah, memang pasti itu akan kita sarankan. Pertama, pada anak yang berpuasa mengalami hipoglikemia dengan penderita diabetes harus berbuka. Nah, lalu nanti kita akan evaluasi, mungkin apakah ditunda dulu nih menjalankan ibadah puasanya sambil diperbaiki dan dievaluasi kembali untuk obat dan pola makannya. Oke. Begitu. Pertanyaan terakhir nih dok, tips agar anak itu belajar berpuasa itu menjadi menyenangkan dok. Bagaimana tuh dok biar anak-anak tuh aku happy berpuasa dok? Gimana dok caranya?
Iya, iya betul Dokter Mira. Jadi yang penting mah harus hatinya senang sepertinya ya. Jadi supaya lebih semangat. Jadi sebetulnya bagi kita nih semua para orang tua untuk mempersiapkan anak yang terutama yang berusia masih dini ya, masih kecil nih untuk belajar berpuasa, kita komunikasikan dari jauh-jauh hari sebelumnya bahwa bulan ini tuh istimewa sekali, di mana umat Muslim memang menjalankan puasa tuh ada tujuannya gitu. Jadi supaya dia merasa, oh pada bulan ini berpuasa ada sesuatu yang dia akan dapat lebih nih gitu. Nah lalu yang kedua mungkin akan lebih dia akan lebih bersemangat apabila makanan yang disiapkan juga merupakan jenis-jenis makanan yang dia sukai. Apalagi mungkin jenis makanan tersebut sehari-harinya jarang nih diberikan. Misalnya dia suka puding. Nah, biasanya mungkin tiap hari kayaknya kita juga nggak selalu sempet nih bikinin dia puding kesukaannya. Nah, pada bulan-bulan inilah kita selipkan nih menu-menu makanan kesukaannya supaya dia lebih semangat berpuasa. Nah, lalu yang kemudian apabila anak ini sudah masuk ke berusia sekolah, tentu saja, tapi saya yakin lingkungan sekolah juga akan sangat mendukung anak-anak untuk berpuasa ya. Jadi biasanya guru akan lebih memotivasi, lalu juga ada disertai tugas-tugas di bulan Ramadan yang nanti dia akan lebih semangat untuk berpuasa sampai full, apalagi kalau misalnya melihat temannya, jadi dia lebih termotivasi, oh temannya mampu nih berpuasa lebih lama misalnya atau bahkan ada yang sampai selesai sampai maghrib itu biasanya akan lebih termotivasi. Nah, yang selanjutnya mungkin tidak selalu memberikan hadiah berupa materi ya, tapi maksudnya memberikan apresiasi apabila dia menyelesaikan berpuasanya baik itu walaupun setengah hari atau hingga sore atau apalagi bahkan sampai maghrib. Tapi mungkin tidak selalu hanya materi, tapi kita apresiasi melalui perkataan atau pujian dan lain-lain. Sepertinya begitu Dokter Mira. Ya, Dokter Hani, waktu sudah menunjukkan Iya, 16.30. Terima kasih, nggak berhasil deh iya, bincang-bincang kita kali iya. ini. Semoga dia bertemu kembali. Terima kasih kepada viewers yang sudah join di live perdana IG Rumah Sakit Dustira. Si Penred dan si penerangan dan redaksi mengucapkan, Dok, kita mengucapkan selamat Ramadan ya Dok ya? Ya, Iya, bersama-sama iya betul Dokter Mira. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ramadan untuk semuanya. Semoga puasa kali ini kita bisa menunaikan dengan baik dan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dokter Hani, terima kasih banyak Amin, amin untuk ya Rabbal. pencerahan dan ilmu yang sudah sharing hari ini, Dok. Terima kasih, Dokter. Ya, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih Dokter Mira. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Assalamualaikum.